Kita sekarang lagi cari diesel dulu. Katanya sih ada di sekitar sini, cuman belum nemu-nemu. Diesel. Parkir kapal dulu sambil nunggu loknya yang ada di depan buka karena mereka masih loading. Hai, aku Ika, aku tinggal di kapal full time. Hai teman-teman semua, akhirnya setelah hampir 9 bulan aku wintering di Amsterdam, akhirnya aku bisa keluar dari marina. Jadi selama 9 bulan itu kami wintering dan tentunya nunggu summer untuk datang dan nunggu cuaca bagus buat keluar. Terus juga kita benerin kapal dikit-dikit soalnya kami nunggu info antrian dari shipyard untuk benerin kapal. Kan nggak lucu ya, udah kapal dibenerin terus shipyardnya telepon, udah siap nih, kalian bisa kesini gitu. Nah, long story short, setelah kami prepare kapal dan kapal dirasa seaworthy, kami mulai memantau angin nih, kapan waktu yang bagus buat keluar dan sailing ke Norwegia. Yang tanya apa nggak bosen balik lagi ke Norwegia? Kali ini kami emang mau balik ke sailing ke Norwegia, soalnya di selatan tuh panas dan kami berdua kurang suka cuaca panas kalau summer. Terus sekalian pulang kampung, nengok anak dan sanak saudara tentunya ya. Nah ini aku udah selesai prepare tali dan nyimpen tali di dalam locker. Oke, jadi enjoy videonya ya, jangan lupa subscribe juga. Kita sekarang lagi cari diesel dulu. Katanya sih ada di sekitar sini, cuman belum nemu-nemu. Dieselnya tuh ada di mana? Tuh. Jadi kita sekarang ini masih ada di Amsterdam, tepatnya masih di Zaanstad buat nyari diesel. Jadi ternyata nggak nemu tukang yang jual solar, soalnya ini hari Minggu dan ini masih jam 8 pagi. Jadi mereka belum buka dan mereka tuh bukanya jam 11 kalau hari Minggu. Jadi kita lanjut aja dengan diesel yang ada. Di sepanjang kanal ini tuh kami harus motoring atau jalan pakai mesin karena nggak ada angin dan traffic di area sini juga tinggi sekali. Jadi lebih baik motoring biar safe. Nah, next point untuk ngisi solar nih ada di Seaport Marina yang letaknya itu setelah Imauden Lock. Semoga ada solar di sana. Jadi sekarang kita lihat-lihat di sekitar kanal aja ada apa aja nih dan mengapati ada kapal kargo apa aja nih yang masuk ke kanal. Nah, ini salah satu kapal kargo favoritku yang kita temui kali ini. Jadi kapal kargo ini muatannya adalah kapal yacht atau motor yacht nih yang kelihatan. Bagi teman-teman yang kemarin udah pesen ya dan masih menunggu, mana nih yatku belum datang. Nah, ini sekarang udah masuk di Amsterdam Kanal. Akhirnya kita udah sampai di Imauden Lock dan ini kelihatan locknya masih tutup, jadi kita mau parkir kapal dulu. Kita nungguin dulu locknya biar buka karena mereka sekarang lagi loading kapal dari arah laut untuk masuk ke kanal, sedangkan kita dari arah kanal untuk untuk keluar ke laut. Jadi nunggu dulu sambil parkir kapalnya karena it will take sometimes untuk locknya buka. Imauden Lock adalah pintu air besar yang menghubungkan laut lepas dengan kanal menuju Amsterdam. Fungsinya untuk menyeimbangkan perbedaan tinggi air antara air laut dan kanal, jadi biar kapal bisa masuk dengan aman. Semua jenis kapal bisa masuk, mulai kapal kargo sampai kapal layar kayak punya kita.
Imouden Lock ini pertama kali dibangun pada tahun 1876 barengan sama Noordzee Canal yang menghubungkan Amsterdam dengan laut. Nah, sejak itu locknya dikembangkan terus-menerus supaya bisa dipakai untuk kapal yang makin besar. Yang terbaru, si Lock Imouden ini dibuka pada tahun 2022 dan sekarang menjadi salah satu lock terbesar di dunia. Panjangnya 500 meter dan bisa dipakai kapal yang super besar untuk masuk ke pelabuhan Amsterdam. Ini kapal dari dalam lock udah mulai perlahan keluar, jadi kita mau siap-siap untuk masuk ke dalam lock. Sudah di dalam lock sekarang dan ini kelihatan di belakang locknya masih belum buka, dan karena ada jembatan, ini jembatannya harus buka dulu terus baru kita bisa keluar, kalau nggak nanti tiangnya nabrak. What are we doing now? Waiting for the bridge and the sluicing to open What is sluicing? to regulate the level of the water. How much do you pay for this solution? In the Netherlands, it's free. Yay! Yay! Terus sekarang airnya yang ada di dalam lock ini lagi diisi ya. Jadi biar tingginya itu disesuaikan dengan tinggi antara di sini dan di laut, karena kita sekarang mau ke laut, ke Noordzee. Sekarang udah mau nyampe ini tingginya, kayaknya habis ini bridge-nya dibuka, terus locknya dibuka, terus kita bisa pergi. Airnya kelihatan perlahan naik nih ya. Dan di sini air kanal dan laut lepas nggak selalu sama tingginya, bisa beda tuh sampai 2 meter tergantung pasang surut cuaca. Air di dalam chamber ini tuh disesuaikan pelan-pelan supaya kapal bisa keluar atau masuk tanpa adanya arus deras yang berbahaya buat kapal. Nah, setelah ketinggian air di dalam chamber dan laut sama, pintu air akan terbuka secara perlahan juga. Ya. Terus ya, untuk masuk lock di Amsterdam itu sangat efisien sekali. Nggak perlu telepon-teleponan, nggak perlu kontak siapa aja di VHF. Jadi semuanya udah pakai rambu-rambu, udah ada rambu-rambunya. Kalau hijau kita masuk, kalau merah berarti kita stop, nggak boleh masuk. Sekarang di dalam juga gitu, ada rambu-rambu di apa ini namanya? Di dalam locknya sekarang masih merah. Nah, kalau merah berarti nggak boleh jalan dulu. Ntar kalau udah hijau udah jalan dulu. Sebenarnya ini sangat efisien ya dibanding kalau misalnya kita harus pergi ke kanal-kanal lain, itu harus kontak dulu, telepon dulu. Dan kadang itu semrawut, nggak jelas. Kalau sini lumayan teratur, jadi kapal masuk satu-satu, terus udah tahu antriannya gitu loh, nggak saling serobot. Nah, ini locknya udah buka, jadi kita sudah sangat terekspos dengan dunia luar. Dan air di dalam lock ini sudah lumayan tinggi. Aku nggak tahu ya tingginya berapa. Sekarang perbedaan tingginya kalau misalnya kita mau keluar atau lagi di dalam. Ya. Akhirnya keluar juga dari Imouden Lock. Sekarang kita sudah benar-benar ada di Noordzee, langsung disambut dengan angin yang bagus. Habis ini masih dalam rangka cari solar sebelum depart dan sailing 2 hari nonstop.
Ketika sailing tuh emang kami bener-bener nggak pakai mesin sih dan full pakai layar atau tenaga angin. Tapi in case ada emergency, kami punya bahan bakar nih untuk ke safe harbor gitu. Nah, next stop dalam 2 hari, kami bakalan ke Esbjerg di Denmark. Kami bakal istirahat sehari di sana sebelum lanjut lagi ke Kristiansand di Norwegia. Gimana sih rasanya sailing di North Sea? Kira-kira bakal nemu lumba-lumba nggak ya? Stay tune di episode selanjutnya. Thanks for watching. Please subscribe and stay tuned for more sailing videos. Bye-bye.